وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Adinda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Zuhdi MPD. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, banyak umur, berfaedah. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan berkat yang perlu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita. Ditambah di dunia, lebih-lebih lagi mudah-mudahan ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan kita masuk surga bighairi hisab. Selanjutnya salawat beserta salam mari kita haturkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat yang pelungguh membaca salawat nanti di akhirat yang pelungguh mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di samping kita membaca salawat untuk kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus menjalankan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala larangan. Ya tentu di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita diperintahkan untuk rajin-rajin menuntut ilmu, rajin-rajin hadir di majelis ta'lim, majelis pengajian, karena itu sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh beliau. Jadi Nabi suatu saat pernah masuk di masjid. Beliau mendapati sahabatnya ada yang lagi kumpul berzikir dan ada yang lagi kumpul mengkaji ilmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergabung di orang yang berkumpul ngaji, berkumpul di majelis ta'lim. Ia lain melinggih Nabi. Ini menunjukkan bahwa hadir di majelis ilmu lebih afdal dibanding kita hadir di majelis zikir. Walaupun dua-duanya bagus. Dua-duanya namanya raudatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun surga. Lamun kanti girang hadir li kebun surga li dunia niki, insyaallah ia tanda tiang pelungguh tamu ojok surga setetu-tetu lemak li akhirat. Bunde dengan sang haji doa, insyaallah ya mau surga. Raudatul jannah, kebun surga dunia sampai akhirat. Dengan sak beramal yogolan warak baru endah termasuk. Monendara belian keramik betul tetukur. Ya. Monendara belian semen apa setiap beratap niki. Nah, selalu dengan sak beramal niki mau doang pahala memang dengan satu tukul ngaji ini. Itu namanya amal jari yang akan mengalir terus. Misal minggu muri
Dia tak mau hadir pelongo. Lagu wah penyegulan keramik. Semakin hadir ya, pahala ni. Mut hadir itu tentu 2 kali lipat. Karena wah penyegulan keramik, wah penyegulan milu elek majelis ta'lim ini. Maka seakan-akan setiap waktu kita tetap dapat setoran pahala. Pahala niki kesenggitan ada deh. God serius ada deh. Pirang tane pedas pahala. Lema sama pirang teh mati. Betul. Deh. Mudah-mudahan sambil umur, kan? Lema awat samati ibu pedas ruan. Pahala sak mau terkumpulan yang saya hidup di dunia. Lalu pertanyaannya, kembali ndek le dunia betul tebing pahala sana. Kes langsung. Harap tahu jawaban. Hebat jamaah. Penter-penter doang. Kembali yang buat le tebing pahala langsung le dunia. Bagus jawaban belum. Hal ini dijawab dalam kitab Al-Hikam karya ulama yang bernama Ibnu Athaillah Al-Askandari. Beliau mengatakan bahwa di antara salah satu sebab pahala niki lema li akhirat tok tedait innama ja'ala ad-daral akhirah mahallan li jazai badal mu'minin. Salah satu di antara alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala itu diberikan nanti pada hari kiamat bukan di dunia ini adalah di anna hadzal dara la tasa'u ma yuridu ayatihi. Karena kalau kita dikasih di dunia ini, maka tidak akan muat saking banyaknya. Tidak akan muat. Coba, mut sembahyang 2 rakaat sebelum subuh doang, pahala dalam hadis khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Maksudnya apa? Anda dah tebing di dunia pahala sembahyang 2 rakaat sebelum subuh niki. Motor selapu cara di dunia niki motor terdoa. Pembelangan motor batur. Nih. Khairud dunia, khairun minad dunya wa ma fiha kan mereka. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Mobil selapu arah di dunia nih, mesak terdoang itu. Tanah searah di dunia niki mesak terdoang itu. No baru sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh doang. Di mana salah? Pembelangan tengah, mulai mesak di bangkat di dunia sini. Ya, mesak di motor, mesak di mobil, darah langan. Ya, boleh malai akhirat tahu tijan Allah Subhanahu wa taala pahala senu. Luasnya akhirat itu tidak terhingga luasnya. Mun dunia niki jahe makin tertaik pesawat leman Lombok paling lima datang temalik Lombok keliling dunia seni atau lat piran jaga 2 jeluk entu beh dunia seni jadi keliling. Namun akhirat jaga lu kan paling kode surga dengan akhirat lemak itu sekitar 10 kali besar dunia sini. Paling kode surga dengan lemak akhirat. Paling kode nampuk lu. Dia tahu sok boleh amalik. Iya, betul. Kumpulan lebih pahala seno mangke. Ande tersuruh nyogulan keramik si Tuan Guru Zuhdi Dinda ini nyerat nyogulan. Mun terlalu ngomong bis dari kotoran doang ya, ambil dari akhirat. Nggih, beli keramik. Tapi anda beli besi, beli semen dan lain sebagainya. Semua itu jadi pahala yang akan kita dapat nanti di alam kubur dan akhirat. Selamat datang manusia
Leman de sereo. Leman le dalam kubur ton sereo. Berembe nasib leman di akhirat kubur tan pedas. Namun ganti manusia seno selamat di dalam kubur, bahagia di dalam kubur, maka nanti di akhirat dia akan lebih selamat lagi. Lagu lamun le dunia, lamun le kubur daun sengsara, lengi pendait, lema le akhirat lebih lengi mali. Ya betuna kepada Allah SWT enggak nang nas. Allahumma aj'al qabrahu qabrana rawdatun min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami, kubur kedua orang tua kami, kubur daripada keluarga kami, kebun daripada kebun surga. Amunah kubur dari kebun surga, lemak di akhirat lebih bahagia lagi. Karena ia manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah pintu gerbang pertama menuju alam akhirat. Fa'in najah, kalau kita bahagia sukses di dalam kubur, mama ba'dahu aisah, maka setelah alam kubur itu lebih ringan dan lebih bahagia lagi. Wa illam yanju, tapi kalau ada orang di dalam kuburnya itu tidak bahagia, tidak sukses, maka fama ba'dahu asyad, maka setelahnya itu lebih susah lagi. Maka berdoa mudah-mudahan selamat bahagia di dalam kubur. Ibu takut lah mati tiang pulung. Takut mati tu ndek. Aku takut dia takut datang doa. Datang doa. Aran malaikat mau, din tahun aran dengan di pamrari. Cabut nih. Aran malaikat maut, din tahun aran dengan di merari malik. Cabut lamun wahai. Ile. Din tahun aran dengan yang kemancing, malaikat maut cabut. Din tahun aran dengan yang kemain bulu tangkis. Ada tu dekat baliknya kan main bulu tangkis. Merasa baru untuk tebing doa baru sia din datang guru amalan nesen. Dan sak lema-lema keras lawan. Musa lain-lain no keras kan ding kambing. Lo yang gak mau cerita leman din datang guru. Nek awak keras susah. Nek amun sano keras akan mulia ni. Pertama kali ngaji itu sempit lah yang loko. Lo ya jamaah tu. Sering kokoh saat ngaji. Ingat nih jaga ni jamaah. Dokol tak ngaji. Bapak, nganjang tak ngaji. Nganjang. Manjang kan. Mula ni ibu jadi teman sangat anjang. Ayan din serius. Dek, nah itu ya butuh peringat si ulama lo dalam sebuah syair ya. Dalam sebuah syair. Itu. Fa innaka la tadri tazawwad minat taqwa. Banyak-banyaklah mengumpulkan pahala ketakwaan. Fa innaka la tadri, karena engkau enggak tahu. Iza jannal lailu, ketika engkau tidur di malam hari, hal ta'ishu ilal fajri. Siapa yang bisa menjamin engkau bisa hidup besok pagi? Tak ada. Saya bani jamin dedik makin bau hidup sampai lemar. Dia tebani jamin dedik. Luwe dengan sapriri dengan sakit samriri duluan mati. Luwe bukti ni. Orang tu Bali dengan sapriri ini nak tuan tu Bali duluan mati. Mudah-mudahan sampai lomot ya. Okay? Nah itu. Nah, lagu orang yang pinter manik Rasulullah SAW adalah orang yang banyak mencari bekal pahala untuk dia dapatkan nanti di alam kubur. Ya, alhamdulillah pelonggoh ya mau hidayah leman Allah. Jadi dengan pinter tahu pete bekal, pete pahala selalu. Syarat takut mati niki wajar ibu bapak-bapak. Ya, wah, bet kena wajar. Soal Nabi doang takut mati. Ambil bukti Nabi takut mati. Nabi Musa alaihissalam diminta datang malaikat maut cabut nyawa. Datang. Assalamualaikum Nabi Musa. Waalaikumsalam. Ada apa? Malaikat maut belum lete. Nabi Musa. Lete cabut nyawa dekaji itu perintah oleh Allah SWT.
La musili Nabi Musa berjagur malaikat maut. Kuat dan berjagur Nabi Musa. Kami sogol penentang setawai malaikat maut. Itulah untuk Allah SWT. Berambil malaikat maut. Wah cabut hambang panjang ke Musa. Anannya penentang ke setawai. Sogol penentang setawai si jagur. Karena Nabi Musa kuat dulu penjagur ni. Musa sekali berjagur jin mati dengan isi. Arab Nabi hampir awal wan jagur sekali si Nabi Musa langsung kau muna metesen jendera tadah isi. Okay? Nabi Musa kuat. Lagu bayu nde cabut nyawa nyerah Nabi Musa. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang malaikat maut. Assalamualaikum ya Khalilullah Ibrahim. Waalaikumsalam malaikat maut. Ambil kembali malaikat maut manik Nabi Ibrahim. Perintah si Allah SWT. Ini tercabut nyawa dekat. Magundin berjagur Nabi Ibrahim. Menjawab Nabi Ibrahim deman mileniga. Wahai malaikat maut, saya belum mau mati. Kurang lebih. Kembali engkau kepada Allah, sampaikan salam saya kepada Allah SWT. Ucapkan kepadanya, hal ra'aital khalila yaqbidu ruha khalil. Sampaikan kepada Allah, apakah ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa kekasih? Karena Nabi Allah Ibrahim adalah kekasih Allah. Apakah ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa kekasih? Malaikat maut di tahun ini berjawab, tulak dengan Allah SWT. Ya Allah, hendak mereka cabut nyawa panjang Ibrahim. Manik beliau, hal ra'aital khalila yaqbidu ruha khalil. Apakah ada seorang kasih yang tega mencabut nyawa kekasih? Lalu Allah SWT menjawab, kalau begitu kembali engkau kepada Ibrahim, sampaikan salam saya juga kepada dia, ucapkan hal ra'aital khalila yakrahu liqa'a khalil. Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasih? Kembalilah malaikat maut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Allah Ibrahim, salam dari Allah SWT. Allah berfirman kepada engkau, hal ra'aital khalila yakrahu liqa'a khalili. Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasih? Lalu Nabi Ibrahim nyerah menjawab, ikbid ruhi. Oh kalau gitu cabutlah nyawaku. Fa inni mustaqun ila Allah Ta'ala. Karena aku rindu kepada Allah Subhanahu. Jadi kadang orang meninggal dunia itu bukan karena Allah benci kepadanya. Bukan karena Allah murka kepadanya. Banyak orang-orang beriman, apalagi orang beriman itu rajin ngaji di majelis ilmu seperti ini. Kadang dia cepat dipanggil oleh Allah. Karena Allah cinta dan rindu kepadanya. Ya? Ya? Kalau Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, mudah-mudahan tiang pelungguh juga bergelar Habibullah dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Layak malaikat dimin Nabi Ibrahim alaihissalam tican gelar Khalilullah. Keberatan malaikat itu. Keberatan. Hebat Ibrahim sini gelar Khalilullah. Malah mati din milih baun beragak. Muntiang pelungguh jangan dia tahu beragak, ha? Dia tahu beragak muntiang pelungguh. Datang malaikat maut, bahaya nuah ni. Dia tahu kena bare. Dia tahu kena bare mun pelungguh. Namun Nabi dia tahu kena bare. Keberatan malaikat kembali dijan gelar Nabi Allah Ibrahim dengan gelar Khalilullah. Ya Allah, kenapa engkau berikan Ibrahim gelar Khalilullah, kekasih engkau, kekasih Allah? Padahal Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sibuk dengan hartanya. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sibuk ngurus keluarganya. Bembek luwe lalu. Sampin luwe lalu. Kau udil luwe lalu. Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim itu punya 12.000 ternak. Ande ni sampi doang sa 12.000 seno. 12.000 kali 15 juta. Kira jari. Hitung. Dia tahu soal diam itu kalkulator. 15 juta
kali 12.000 itu 180 miliar. Ya, 180 miliar kurang lebih kekayaan Nabi Ibrahim. Bembek, sampi, unta 12.000 jumlahnya semuanya. Longgoh pira berduit sampi tu balik. Loh, sampi tu balik ni, lagu sampi tengah doang. Le? Nikmat aran sampi tu balik loh dengan ada sampi. Tahun balance ni nanti ndok pokon ndok pikir sampi tu mare. Demen lalu anu bapak ni nikmat lalu tersereu sampi no mangan. Kawan dia ndok dikan sampi ndak kawan pendet na den ka ko si berangkat ni jendara da ten berangkat. Sing kangen sampi. Ne? Awak ane belungguh doang bedui. Ane gambaran berembek repot Nabi Ibrahim. Belungguh ande bedui sampi telu doang. Berembek repot telung awis. Sander repot telung awis. Setengah awis doang. Wah, tiang berdebembek tu wali. Ada dua nyam ke bembek, kode-kode. Bembek kacang negara, ini beli. Wah, bulan balik tanya dengan anak-anak, ini milih. Lelah ngawis. Diktor selain. Ini minggu undangan, ini dong linangan bembek gitu. Di min lebur kanak mina ada jadwal oleh le tengah repot anak dengan isitnya mudem panggawe bukan anak-anak kena pernah hendak gawe mudem pang bugorok bina nasi Arab bembek hotel dijawab bira di tahun sitong terus yang kita nasi Arab layak dijawab gitu bembek sigorok si kangen ke majelis ilmu salitin. Bembek pribadi langsung gorok kan, padahal kangen dikte gorok dengan suruh gorok. Nah, bembek. Dua bembek dah manuk sibuk. Ini madrasah lain do dinangan. Kuliah di Mataram, itu dinangan. Bembek sibuk Nabi Ibrahim. Ibu sampai keberatan malaikat bembek dican gelar kekasih Allah Ibrahim seno. Padahal sibuk lalu si Hatim bembek keluar. Siloi bembek Nabi Ibrahim. Bilang narak temui mesti tegorokan bembek. Itu dalam kitab sebut. Mungkin narak temui gorok bembek. Baris setelah maghrib datang temui gorok bembek. Lemak-lemak narak temui gorok bembek. Arab pelungguh menentang. Dar kuat lalu tujuan temui si semamat. Ayolah, lebih bulan buat 2 perapat. Kuping lebih 12. Nah, orang jadi manusia dia Nabi kan? Ya, lamun manusia wajah untuk yang pelungguh niki je. Ndak kuat lalu ngendeng jog batu. Lamun Allah je seri kuat dan lunas seri tengangan. Namun pada manusia dia ndak kuat lu ngendeng. Saya ngonim jelo niki. Endeng sia. Nebeng sain dia sia sparing. Olah hangan. Memang lah datang mal. Apa sia sanu saya Malik Malaysia endeng Malik. Sparing beng sain dia kana. Mulai no atas bar. Malik datang lema be sia kena sawi no saya. Jauh bila tung karung betul. Kalau engkau baik datang Malik menghakimi jauh karung ngasih. Nabi Ibrahim jadi meno. Bilang dulu si sugih Nabi Ibrahim si bente. Nabi pikir malaikat piran sabarano ibadah rapat lalu jog Allah sampai digelar Khalilullah Ibrahim. Manik Allah jog malaikat malaikat dak pengaan. Kembek buku gelar Nabi Ibrahim Khalilullah. Coba uji Ibrahim. Meno keluwe sintuji harta saluwe sugih lalu Nabi Ibrahim ndek sembahyang. Tetap rajin sembahyang, rajin ibadah. Rajin lalu ngaji, rajin berdakwah, tetap lancar.
Min kedua Nabi Ibrahim saya bembek di Ibrahim. Oh Allah sebenarnya seni bembek ni keluar lagu itu titip untuk kita. Itu maksudnya apa? Sebanyak apapun harta kita, jangan masukkan ke dalam hati. Harta itu semua adalah milik Allah. Allah berkehendak, Allah sewaktu-waktu bisa ngambil kembali. Jangankan harta kita, anak kita itu bukan milik kita, itu milik Allah. Jangankan anak kita, kita sendiri bukan milik kita sendiri, milik Allah. Itulah maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini, kita pribadi, anak kita, suami kita, harta kita, sawah kita, mobil, motor kita, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan masukkan ke dalam hati. Taruh di tangan kekayaan itu, tapi jangan taruh di hati. Namun kalau oleh imat harta seno, imit disuruh nyugulan keramik kendek tebal. Jelas. Lagu mohon maaf sampai menyugulan si sindir ke jesi mama. Aranya lupa dan jauh baru. 500 bau, 1000 bau. Nabi Allah Ibrahim, singkat cerita, tuji insyaallah SWT. Si kuat kalau iman tuji negorok bi jenis Ismail perintah si Allah SWT gorok bija. Inni ara bil manam anni asbahuka madza tara. Anak. Perintah si Allah SWT gorok. Madza tara, berembi pendapat. Berembi pendapat. Nabi pelajaran maut leman bahasa Nabi Ibrahim. Bijen Nabi Ismail waktu itu berumur 7 tahun. 7 tahun. Artinya apa? Kembali kena maza taro Nabi Ibrahim. Berembi pendapat mana? Kembali dia langsung pelang belum bijen kan? Masih ketuang pendapat. Artinya apa? Kalau anak kita sudah beranjak dewasa, jangan terlalu diperintah. Bahasanya harus lebih bahasa musyawarah. Berembi pendapat mana ande sandak bangkat tenang. Berembi pendapat mana ande ke jual motor sendiri. Artinya kita musyawarah dengan anak kita. Ini aja masih 7 tahun umur Nabi Ismail masih diajak musyawarah nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abatif al-ma tu'mar satajuni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepadamu, insyaallah saya akan bersabar. Kalau Allah yang merintah, silahkan kerjakan. Itu jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Padahal Nabi Ismail masih umur 7 tahun. Kemudian bulunggu kira-kira bergorok papu nimbain melet. Dia bau tegadu endah le bulunggu aja. Anda yang bulunggu makin ngimpi, disuruh gorok bayi klemaru klema. Yang gorok kata deh. Kembali. Dia masalah tunah. Yang pelungguh ni dia Nabi. Nabi jak mesti ngimpi-impi nusolah doang, wahyu. Dia ngimpi di kepala si jaran, dia ngimpi di kepala si bas, si apa no, si bobo, si ulah. Pelungguh jangan dikuruhan impin. Impinnya semamun berari malik. Ni yang ngimpi, meleng-meleng. Boleh belak na semamu. Kamu pokok ni. Murari bilang ngimpi. Kamu ngimpi aku sih boleh belak. Macam mimpi yang belum jadi jadi dalil mimpi. And then malam niki misal ngimpi suruh gorok baik, ndak baik gorok lemak-lemak. Ngimpi suruh gorok semamun, ndak baik gorok. Di mana kedung murari malik? Nah itu. Karena kita ini bukan nabi. Kalau nabi itu semua mimpinya bagus, terang, benderang. Nah itu. Jawab Nabi Ismail itu beda jawab. Bahkan tu jawab terlendang. Terjauh. Anu na. Ibn balik si jauh. Siti Hajar. Guru si setan, memang Siti Hajar. Kalau kena kontak. Onde, lalu tu orang bicara.
Masa ada dengan tawai gorok bicin Malik Siti Hajar. Ya perintah Allah. Memperintah Allah dia doa. Itu kuatnya iman seorang Siti Hajar. Nah, Malik kemudian berhasil dari Siti Hajar begodo Nabi Ismail segodo. Ismail bin Laiti. Ada lo kedek ya kan. Ande yang belum gorok si mami. Nah, mami ini dengan tawai gorok bicin. Ya perintah Allah. Memperintah Allah jatuh doa. Gagal setan. Bun pelewas terus setan iblis niki. Bun jari jumratul ula wusta akhwa. Iblis berusaha mengadu domba antara anak dan ayahnya. Iblis berusaha mengadu domba antara istri dengan suaminya. Tapi gagal karena Nabi Ibrahim adalah orang yang bertakwa dengan keluarganya. Akhirnya Nabi Ismail seko. Mani manik Nabi Ismail yang kisah seko. Mami lekak tangkung. Mumek gorok kemakin perintah Allah lekak tangkung. Kembek buk surut lekak tangkung. Ndak sabareh ma dik darak ketua tangkung buyi semek sedih lam. Isi Nabi Ismail. Ancen dah ndak beng kedek kana komuran kitia duk kedeng laun ndak saya ngerti ya laun isi. Ancen dah wasa gorok kelaun mami ndak baik tuturina. Ruem sak sekok keni. Menirum sekok ima sekok nain de sekok. Ndak baik tuturina kelaun ruem sak sekok keni. Sedih lalu. Andai mati kena mana si biji jari kurang-kurang iman Nabi Ibrahim lepas dan adik palang terus. Lagu tegorok Nabi Ismail alaihissalam ndekna bau bakar dia nini bakat bun ampek ladik seno Nabi Ibrahim ujuk batu seno jambe belah isi ladik kembe ladik membatu jak lekat me belum anaknya dia lekat teh diperintah tebalak si Allah Subhanahu wa taala gorong biji mungkin bani gorong ya tiang et siksa bun dengan diisi bembe ngorban bembe terjauh oleh Mansur surga ini dalil bahwa mun ngorban salahan bembe daripada sampi lebih abdol maksudnya 7 bembe banding 1 sampi lebih abdol 7 bembe banding 1 sapi namun sikit bembe banding sikit sampi lebih abdolan sampi ndak pada enggak salah paham. Nah, bembek pitu lebih bagus daripada 1 sapi. Lebih mahal harganya endah kan? Lebih mahal. Lebih mahal bembek ada jari. Mahalan jari bembek. Bembek sekek pirajin. 2,5 kali pitu. Loe ajarin mahalan. Dia buat $6 nak desa mahal. Mahalan. Buat korban we. Korban perasaan doang jemaah. Yang tu lah rasa lik ngorban tianya tunda ngorban lebih gorok sampi gorok. Otak dah sih jangan keras kayak. Ande sih biasa. Tundang. Kalau ngorban, kalau dia kawak lapu ndak belum. Dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh kepada kita bahwa boleh kita punya kekayaan yang berlimpah, boleh kita punya sapi, punya kambing yang banyak, boleh kita punya mobil yang mewah, rumah yang mewah, tapi kekayaan itu jangan sampai melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kekayaan itu sebagai sarana kita untuk membeli surga di dunia. Mendapatkan surga itu. Ya? Iya, situ beli surga. Situ beli kunci surga senang. Untung makin dipindah ada madrasah majelis si adinda dan guru zuhdi. Arak langan terbeli surga. Arak langan temau surga. Surga ndek jamak sugih Nabi Ibrahim kan masih tahu beli keramik je. Masih tahu beli semen, mana-mana ni lah. Karena nabi-nabi ni dengan sugih-sugih doang. Nabi Sulaiman ini sudah sugihan malik. Nabi Daud sugih. Nabi Ibrahim juga termasuk nabi yang kaya.
Kalau Nabi Muhammad SAW juga termasuk orang kaya sebenarnya beliau. Oke, Nabi sebenarnya. Lalu kan girang cerita dia yang pelukun Nabi itu miskin, rumahnya jelek dan seterusnya. Memang benar. Ditambal-tambal bajunya. Tapi pada hakikatnya sebenarnya Nabi itu kaya. Be bukti Nabi soge. Nyangkeun sak bejangkap beke Siti Khadijah pira mas kawin. 100 ekor unta kalau enggak salah. Ane unta ni ke haji 20 juta. Nah, kita ngadu makin satu. Nah, haji unta 20 juta. Lebih mahal dari sapi. 20 juta kali 100. 2 miliar. Longgo harap mas kawin 2 miliar. Tidak mas kawin lah. Tidak ribu. Oh 5.000, 10.000. Loe, loe mas kawin mah. 2 miliar. Itu mas kawinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih. Kaya. Waktu misal Siti Aisyah, Siti Hadijah. Coba waktu merenung Siti Hadijah sedih. Kembali sedih Siti Hadijah. Nyesal merari beka aku. Nyesal sampai harta untuk berjuang membela agama Allah. Ondek nyesal ya Rasulullah. Mau menyesal Siti Hadijah. Jabal Abi Qubais. Gunung Abi Qubais itu bisa jadi emas kalau saya mau. Sabda Rasulullah SAW. Artinya beliau Nabi kaya. Bisa menjadikan Jabal Abi Qubais itu menjadi emas. Jabal Abi Qubais itu adalah gunung yang berada di dekat Ka'bah. Ondek meno ya Rasulullah sasik sedihan mangkin wabe harta kisik bela agama tekaji agama Islam. Harta sampai Malik ada Makkah. Siti Hadijah itu adalah wanita yang paling kaya di Mekah. Siti Hadijah itu businesswoman kalau bahasa mungkin. Berdagangnya tidak hanya dekat-dekat. Beliau berdagang itu berusaha bisnisnya itu sampai luar negeri. Sampai Syria sana. Sampai luar negeri. Untuk yang belum belit makan paling jauh. Ngadu. Jelojo. Raya. Siti Hadijah luar negeri. Sepertiga kekayaan Mekah itu milik Siti Hadijah. Lagu menuk oleh hati Siti Hadijah untuk membela agama Allah. 3 tahun di boikot. Atin boikot niki dan kanggo tebing beli beras, beli minyak, beli sune bawang dengan Islam waktu itu. Siti Hadijah doang biaya dengan Islam kelapahan. Harta Siti Hadijah. Bahkan salah satu yang menyebabkan Siti Hadijah meninggal dunia adalah mati karena lapar. Miris orang terkaya di Mekah tapi meninggal dunia. Yang menyebabkan dia meninggal dunia adalah karena lapar. Habis hartanya untuk membela agama Allah. Maka ketika meninggal dunia, Siti Hadijah Rasulullah SAW sangat terpukul. Siti Hadijah sampai berkata, kalau suatu saat nanti aku meninggal dunia dan engkau ingin menyeberangi sungai dan engkau tidak punya kayu untuk menyeberang, engkau tidak punya biaya untuk menyeberangi sungai itu, maka galilah kuburku, ambil tulang-tulang, kujadikan itu sebagai jembatan untuk kau seberangi lautan sungai itu untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat Siti Hadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibun tekangan lalu Siti Hadijah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggorok bembek Nabi kurang sahabat-sahabat Siti Hadijah. Cemburu Siti Aisyah. Bahkan girang amun mencari Nabi girang sebut sebinian Siti Hadijah. Ibun cemburu Siti Aisyah. Susah lamun semamun belum sebut balul lah. Sebut dengan ini mbah gini sebut nyanggen mencari pantok otak. Yang gendem sini ledeken dengan ini mbah gini sebutnya gendem. Sikut terus. Sempur maling, barantena malik baru. Bundit bani salaifi di dalam trebal. Ini itu contoh itu. Siti Hadijah orang kaya
yang tidak tergoda oleh harta. Dia mimpahkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga contohnya. Nabi Ibrahim juga beliau itu yang bisa kita ambil pelajaran. Nabi Ibrahim itu punya gelar Abul Anbiya wal Mursalin. Bapaknya para nabi dan rasul. Kembali demaran bapak para nabi dan rasul. Karena tidak ada nabi yang lahir setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali itu anak turunan dari Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali itu anak cucunya Nabi Ibrahim. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Rajin berdoa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah nuna ada bejajari maju soleh. Soleh soleha. Mud berdoa bejajari sapacu soleh soleha. Lema pelonggoh duluan tamu kubur. Rajin kiriman pelonggoh bacaan Fatihah. Lamun darah kiriman telema di dalam kubur lupa si bejajari, ya agak susah pendai. Alhamdulillah. Lagu lamun duit pahala insyaallah. Lagu andi tak dikiriman tentu sere bagus. Para ulama sebut dalam kitab Nawadir. Karangan Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Beliau menceritakan ada seorang waliullah yang bermimpi. Dalam mimpinya itu dia bermimpi di sebuah kubur, besar kubur. Kubur. Di kubur niki loe kubur kan. Dalam mimpi niki kubur niki selapun bareng-bareng belah. Di minah belah kubur niki sogol lepin. Nah di minah sogol lepin bercahaya kubur niki merak cahaya jelo. Masing-masing epin kubur niki jauh cahaya oleh iman. Yang cahayanya itu seperti cahaya matahari. Cahaya iman. Kubur bercahaya, iman bercahaya. Ini yang bercahaya. Selapuk rata-rata epin kubur niki bercahaya doang. Ada sekek epin kubur den bercahaya petang. Den jauh cahaya. Bun lain bun ketuaan. Ismaton berembe cerita situ. Angka petang kubur situ ya. Dengan aneh ruan ketenang kubur. Jauh cahaya lemah kubur situ je petang darah jauh cahaya. Berembe ada. Oh menita ada anak kenon den pacu. Dia girang kirim ke pahala. Dia girang kirim pahala sen lupa. Angkat lileng gitu deket-deket kubur sini. Dengan dia aneh dan tak tahu. Kita jadi nuhaka. Lileng. Mana pelunggu bayangan. Mau terbagi daging korban. Naked balik dia mau 2 bungkus dia yang ditutup ni. Mereka idam. Mohon maaf, nombor beras datu mau sampai ke hat. Ini tu akhir senang baru. Adanya apa? Itu. Dekat balik tenang tandur bertingkat balik. Buitnya darah kilometer lebih. Matang. Lila gesu saya dekat kubur kene. Dengan je tenang tandur kubur tetap tatar si bija jari baku dekuatnya. Laun sampean salam pada bija jari. Dia pun bikin meleng wali Allah sana pun lalu bija jari. Ini si dia dengan tawa mentu mesam petang dendeng kubur. Dia muah kiriman dia pahala jaga. Oh iya, masih ada orang kawek dia tobat doa tetap keluar terenan. Dia leman seno leman tetap ater dengan tawaan sawah mati. Dia ngimpi balik lama. Dait bikin dengan sapatan kubur winu. Ternyata dia bersinar kubur. Terang benderang seperti cahaya matahari setelah anak cucunya itu mengirimkan dia pahala. Maka ketika keluarga kita meninggal dunia, itu bukan akhir dari segalanya. Malah menuah dengan doa meninggal dunia Pak Bubalo lebih gampang kita ngater. Munarak dengan misal nyangken saya hidup dengan doa niki, bangga dengan doa. Dia milih rungu Buni minah mati dengan doa pangeran, ibunya selalu nyesel bangga dengan doa. Awalnya dulu dia termasuk orang yang durhaka. Kalau nanti setelah meninggal dunia itu tetap dia nyesel karena dulu pernah durhaka, terus tetap dia kirimin pahala, bisa berubah gelarnya menjadi orang yang berbakti. Mau terhapus seruan kesalahan dia dengan doa lain, namun tuah di minah meninggal dunia tetap terkiriman pahala. Jadilah kita menjadi anak yang berbakti.
berbakti kalau kita terus, ya. Ya nggak apa-apa. Hingga lamun berdoa niki kirim petih pahala zikir. Niki ndak terlupa sebut saya lain zikir semua. Oh, bacaan Yasin saya isi kebaca baru. Bacaan petih saya isi kebaca baru. Oh, hadiahan, hadiahan ujuk papu nganak searan papu ni. Ojo kamak sama dia telang, sama meninggal dunia aranan ni. Jadi jauh nasi malaikat pahala tu niki. Namun darah aran bin lain bingung malaikat saya itu bingung ni dengan tulangan-langan tu sini. Mumpurah itu dalam sedengar. Dek, lagu sebenarnya di dengan tawak dan doang ninggal tebeng pahala zikir baca Al-Quran temu pahala saya dengan Islam saya. Akan kalau buka boleh pahala niki. Dalam hadis niki disebut. Dalam hadis disebut man a'ana 'alal mayyiti bi qira'atin aw bi dzikrin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menolong orang mati, membantu orang yang sudah mati dengan zikir atau bacaan Al-Quran, wajabat lahul jannah, maka dia pasti masuk surga. Dalam hadis ini menarik. Man a'ana, barang siapa yang membantu alal mayyit, atas orang yang telah mati. A'ana niki maksud membantu. Jadi masih tahu bantu dengan mati niki. Masih tahu bantu. Angkat mau berdoa jadi tetap bantu kiriman pahala ya Allah, luar biasa senang di dalam kubur ni. Dia bacaan istighfar baca bahu dikirim. Nandir kena minal muslimin wal muslimat bau mas. Aku lamun dia bagiin pahala no bapak dia sekedi lo jari no ni. Takut bagi pahala, takut nak kedi lah masih. Iya tu beda pahala ni kindet marah PKH. Lamun PKH ni kisah anjit mau sering kedi kan. Lamun pahala ibu-ibu bapak-bapak. Sering bagi sering lowe. Malah lamun kena minal muslimin wal muslimat. Malah misal dengan nalat ele bangkat selapu dengan Islam lemat mau pahala selapu dengan Islam. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Dia boleh mau berdoa ni tidak lupa doa dengan Islam beriman, hidup maupun mati. Ada yang saya ambil, ada yang saya lemat mau pahala lemat dengan beriman sesiduan Allah. Satu orang beriman kita dapat satu bagian pahala. Pahala niki sere terbagi sere lo badal haji tu Mekah, badal umroh. Yang kira berkiriman badal umroh. Nak barang diminta gawe badal bune sere kedi pahala mau kita, justru sere lo. Bin mau kepeng, bin mau pahala lo. Sampai pahala untuk dengan hasil badalan itu dah mau pahala loh. Itulah bedanya kalau pahala makin dibagi makin besar. Ilmu juga begitu kan? Makin dibagi ilmu itu makin banyak. Belum ni berember ilmu bagi itu balik barang itu gede yang belum mana-mana bagi dia jaga jari murid tapi nak tu pengajian tu gede yang belum buka majlis tu. Dari ustazah malam baik tu julu bikin balok terjadi jamaah. Semal je beremik baik berspeker dah bang. Lagu anda semal. Itu ada kenal ustazah kan solat. Itu man apa katanya itu? Man ta'allama wa apa katanya dalam hadis? Barang siapa yang belajar ilmu lalu mengajarkan ilmu itu, allamahullahu ma lam ya'lam. Kalau kita udah punya ilmu di masa sekedi apalagi neloe mutajahan ilmu seno, maka Allah akan mengajarkan kita ilmu yang belum kita tahu. Nah, itulah ilmu makin dibagi makin banyak. Ada yang syukur tundang ngaji isi buka kita.
Saya terbuka cerita Nabi Ibrahim mana baru hubungannya dengan korban. Nah, ini kuah di kemana cerita belum gue hendak masalah Nabi Ibrahim tersebut. Sekali waktu ini. Jawaban dulu anu karam sedikit lah. Jawaban dulu nggih. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Duduk. Dari la ilaha illallah. Terombos kedik dari itulah pentingnya kita punya anak yang soleh. Ya betul aja beja jari niki aja ngebang, warak niki cekat ngebang, aja sembayang, aja berdoa, aja jadi imam. Kalau dengan dia biasa jadi imam, dia kirang tajah, legar tu jadi imam, okay? Legar. Itu cerita itu jadi imam dan tolin ayat. Seperti saja lancar apa? Inna apa kena inna doang imam. Oh inna ataina ke kena. Inna ataina. Inna dong. Apa kena inna? Inna anzalna. Inna doang ini mah. Usil imamu paling murid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngelak. Allah. Ada jadi dia merebot ngebang. Pita subuh belai merebot seni suara don sugul. Pita selung tu mimbar ngalak. Angka ngalak tak ngebang merebot. Ada di market tu si makin nganceng dari datang. Makin nganceng deh. Makin nganceng dari datang. Ada merebot dah ngebang jam 10 ngebang merebot. Jam 10 kelima. Dengan sang yang kena gali lepas tenggali. Lalu berdemo. Dengan saya yang ke Nobo lepas dulu. Dengan saya yang ke Ngembun lepas pun Ngembun. Dengan saya yang ke Merampai lepas Merampai. Beh lo berdemo dulu. Demo. Kurang ajar nih merebot sini ngebang jam 10 kelima. Ajaran sesat apa jauh. Ada maksud. Merebot. Anggam ngebang jam 10. Ajaran sesat apa jauh ni? Kembang kisi. Tulis merebot. Si dia lapor simpengan. Maka itu simpengan ni merebot. Si dia ni justru lapor simpengan. Ya kembang pengan itu merebot. Merebot akan di pengan. Oh nek subuh ngebang dia datang. Nah ni jam 10 ngebang dia datang. Hai salah jadi kira-kira ni. Hai salah kira-kira.
Kedua salah. Kedua salah merebotnya 10. Ini dah siapa ngebang merebot dan dia datang. Ya Allah. Datang mun masih sehat jengkut tuis. Dalam sembah. Maya ke masjid. Mun ganti masih sehat jengkut, adin Allah Subhanahu wa taala masih hican pelonggo kesempatan mau pada leman jengkut. Mun ganti luwih kepeng, artinya Allah ican pelungguh kesempatan mau pahala lemah ke sedekah. Mun kandi masih sehat menentang, artinya Allah masih ican pelungguh kesempatan mau pahala lemah menentang. Masih sehat naik lampak, artinya Allah masih ican pelungguh kesempatan mau pahala lemah naik. Jangan sia-siakan nikmat sehat itu. Jangan sia-siakan nikmat hidup itu. Sehat, manfaatkan sehat itu sebelum datang sakit. Manfaatkan hidup sebelum datang mati. Karena hidup tidak dua kali. Kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Deh. Dan Bapak pengantin seger jengkut. Bapak lu ngaji. Teh papu tolong ngaji. Aku darah. Tadi jane. Bayangkan sakit jengkut. Orang sehat sakit jengkut. Dia nak ngaji. Jok dong guru, dinda dong guru dulu sakit jengkut. Sutai. Mana lemaru lah bayi sinjau lalu boya pengantin. Ya bapu kan sakit jengkut misi mui. Bau ni dah nani. Ini tertentu batul kan? Ya artinya apa? Jangan sia-siakan nikmat sehat itu. Karena semua nikmat Allah itu pasti kita akan ditanya. Dulu jengkuk kita sehat, kita gunakan untuk apa? Dulu mata kita sehat, kita gunakan untuk mata apa itu? Dulu kita punya kaki sehat, kita gunakan untuk apa kaki? Kalau kita gunakan kepada kebaikan, ngaji, hadir, majelis ilmu, maka jawaban kita juga hebat. Jawaban kita ringan. Ya Allah, dulu Engkau kasih mata nikmat mata. Saya pergunakan untuk melihat para guru, para ulama yang ngaji di pengadang. Dulu Engkau kasih saya nikmat kaki, saya gunakan untuk berjalan ke masjid, berjalan ke majelis ilmu. Dulu Engkau berikan kepada hamba jengkuk, tangan, mulut yang sehat, tubuh yang sehat. Hambamu ini gunakan kepada kebaikan, baca Quran, hadiri majelis ilmu. Maka orang itu nanti orang yang dipanggil oleh Allah SWT di dalam surga di akhirat kelak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu Allah SWT dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan yang berlungguh bersama semua keluarga, keturunan kita menjadi orang yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah, panjang umur kita adalah sehat walafiat zahir batin, mendapat husnul khatimah, mendapat kebahagiaan dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.